Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Mukhtaratu Qawaidil Lughatil Arabiyyah, kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Rafiq bin Hufran hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah. Ya, kita lihat ya isim ma'rifah yang sudah kita bahas. Isim ma'rifah yang sudah kita bahas, yang pertama adalah isim yang berawalan dengan al. Yang kedua adalah isim dhamir. Kemudian yang ketiga isim isyarah. Kemudian yang keempat isim mausul. Mausul juga sudah kita bahas. Maka sekarang kita masuki yang kelima. Yang kelima dari isim ma'rifah. Masih ingat apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah isim yang sudah tertentu, ya, bersifat sudah jelas. Maka termasuk isim ma'rifah yang kelima adalah munada. Al-munada. Munada artinya yang dipanggil. Munada maknanya adalah yang dipanggil. Sehingga diterangkan di sini munada adalah isim yang jatuh atau terletak setelah huruf panggilan. Ya, huruf panggilan atau huruf untuk memanggil yang paling umum adalah ya, yang terjemahannya wahai. Ya, semua huruf panggilan ya artinya wahai. Ya, karena ya ini bersifat bisa untuk memanggil jarak dekat, bisa untuk memanggil jarak jauh. Akan iya. Maka isim tersebut menjadi ma'rifah karena dipanggil. Yang tadinya dia itu nakiroh. Misal ini. Ya, misal ada lafaz ya, rojulun. Misal ada lafaz rojulun. Yang artinya orang laki-laki. Kalau rojulun, yaitu adalah nakiroh. Ya, rojulun itu adalah nakiroh. Dia bisa menjadi makrifat diantaranya diawali dengan al, di ar, roju. Kalau rojulun itu adalah nakiroh, kalau ar-rojulu itu adalah makrifat. Dan rojulun ini bisa menjadi makrifat juga ketika dia didahului oleh huruf nida. Ya, diawali oleh huruf nida sehingga menjadi ya, ro, ju, lu.
wahai orang laki-laki. Ya, ini bersifat memanggilnya itu jelas atau tertentu. Misal ada 3 orang laki-laki. Ya, misal kita menginginkan yang ada di tengah. Sambil kita mengisyaratkan tangan kita, kemudian mengatakan, ya rojulu, hei orang laki-laki. Sambil kita menunjukkan tangan kita ke yang di sebelah atau yang berada di tengah. Ini namanya rojulu. Yang seperti ini adalah dia tadinya rojulun adalah nakiroh, ketika ada ya jadinya ma'rifah. Dan lafadz yang tadinya tanwin, ketika ada ya, dia dibaca dengan dhammah tanpa tanwin. Kita untuk memanggil orang laki-laki, ya rojulu, orang perempuan, ya mro'atu, memanggil anak laki-laki, ya waladu, ya bintu, ya tolibu, ya mudarrisu, dan sebagainya. Jadi kenapa rojulu ini ma'rifah? Jawabannya karena kemasukan ya, ya, ya atau huruf untuk memanggil. Sehingga dicontohkan ya rojulu, wahai orang laki-laki. Kemudian ya tajiru, wahai pedagang. Ini juga menjadi makrifah karena didahului oleh ya tali'an jabalan, hei orang yang mendaki gunung atau orang yang naik gunung. Ya, karena ini bentuknya adalah sebuah kata yang mengamalkan kepada kata setelahnya atau yang disebut dengan asyabih bil mudhaf. Ya, nanti akan ada pembahasannya pada pembahasan munada secara spesifik. Ya, kita belum membahas munada secara spesifik tapi sebagai gambaran saja. Ya, bahwasanya ya rojulu dia ma'rifah, ya tajiru dia ma'rifah, ya tali'an jabalan itu juga terhitung sebagai ma'rifah. Ya, wahai orang yang mendaki gunung atau naik gunung gitu. Ya, jadi ma'rifah yang kelima yaitu apa? Al-munada, isim yang dipanggil, ya, isim yang terletak setelah huruf panggilan atau yang dipanggil. Ya. Ketika yang dipanggil nama orang, misalnya Muhammadu, maka di situ Muhammadunya dia memang sudah ma'rifah. Tanpa ya dia sudah ma'rifah. Jika ada ya, ya-nya tidak mempengaruhi dia karena dia tanpa ya saja sudah ma'rifah. Ya, jelas ya, untuk yang kelima adalah al-munada atau munada atau yang dipanggil. Kemudian isim ma'rifah yang berikutnya alam, al-alamu. Ini bacanya al-alamu, bukan al-ilmu ya, bukan. Bacanya al-alamu. Al-alam artinya nama. Bisa nama orang, itu juga alam, nama tempat, nama gunung, nama kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Ya, contoh, nama orang Muhammadun. Nah, maka Muhammadun adalah ma'rifah. Kenapa? Karena nama orang. Ahmadu juga ma'rifah karena nama orang. Demikian pula nama orang perempuan. Fatimatu, Zainabu, Maryamu. Termasuk nama-nama kita yang nggak pakai bahasa Arab itu juga termasuk ma'rifah. Ya, nama-nama masing-masing kita ya, ketika nggak pakai bahasa Arab atau bahasa Ajam itu juga sudah terhitung ma'rifah. Kenapa? Karena nama, ya nama orang. Makkah itu nama apa Makkah? Nama kota ya, kota Makkah. Surabaya, nah ini juga ma'rifah. Kenapa? Karena nama kota. Termasuk di sini nama kota masing-masing kita. Ya, kita kan sekarang berada di kota gitu ya. Namanya itu adalah ma'rifah. Misal anak sendiri di Purbalingga itu kan. Purbalingga itu adalah ma'rifah. Kenapa? Karena nama bagi kota.
Jakarta, ya misalnya Semarang, apalagi Jepara, ada Kudus gitu kan, ya, atau Bandung dan sebagainya. Ya, intinya nama-nama dari kota itu terhitungnya ma'rifah. Al-Iraqu, Irak, ya nama negara gitu kan. Negara Irak. An-Nilu, Nil, nama apa ini Nil? Nama sungai ya kan? Sungai Nil, ya. Atau nama-nama sungai yang ada di tempat kita ya. Tempat kita kan ada sungai namanya apa itu termasuk ma'rifah. Ya misal di tempat Ana Purbalingga ada sungai yang terkenal, sungai yang besar itu namanya Sungai Klawing. Ya berarti Nahru Klawing gitu kan. Ya, nah, Klawingnya itu adalah ma'rifah karena nama. Ya, mungkin ada yang lain ya. Kalau di Banyumas sana ada Sungai Serayu. Gitu. Ya, silakan masing-masing di tempat kita kan ada sungai, ada namanya. Maka nama itu adalah ma'rifah. Ya. Ini sebagai gambaran tentang al-alam. Kemudian kita lanjutkan yang namanya al-alam atau alam itu ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Yang pertama adalah kunyah, al-kunyatu. Ya, jangan disambung, jangan kunyah ya kalau kunyah apa? Kunyah itu makan ya, memakan, mengunyah itu. Bukan kunyah tapi kunyah ya, dipisah bacanya. Kunyah ya. Karena kalau nggak pakai ini nanti bacaannya kunyah gitu kan. Bukan ya, bukan kunyah arti makan bukan ya. Tapi ini macam-macam dari al-alam yaitu kunyah, al-kunyatu. Apa itu kunyah? Kunyah adalah nama julukan yang diawali dengan ibnun, misal umun, abu, misal ibnu di sini ya dicontohkan kita lihat contoh di sini Abu Bakrin. Nah, ini kunyah karena diawali dengan Abu. Ya, kadang ya, kadang orang lebih terkenal kunyahnya daripada nama aslinya gitu. Ya, seperti Abu Bakrin ini kan kunyah, ya, sebutan yang berubah kunyah. Ya, kalau namanya siapa namanya Abu Bakar? Ada yang tahu namanya? Abdullah bin Utsman bin Amir, yaitu nama dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakrin adalah bentuk kunyah. Ummu Hani, yaitu kan Ummu Hani ini juga kunyah. Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud artinya anaknya Mas'ud gitu kan. Ibnu Mas'ud siapa Ibnu Mas'ud? Ya kalau anak sendiri ayah anak namanya Mas'ud ya berarti anak sebutannya Ibnu Mas'ud ya anaknya Pak Mas'ud kan gitu. Ya. Kalau kunyah ana bisa dari sisi Ibnu Mas'ud atau karena anak punya anak namanya Muhammad sehingga Abu Muhammadin kan gitu. Itu adalah kunyah ya, termasuk kunyah. Abu Muhammadin Ibnu Mas'udin itu adalah kunyah. Atau masing-masing kita punya kunyah. Ya kan, masing-masing kita punya kunyah. Kita punya anak misalnya Fatimah, maka ayahnya sebutannya Abu Fatimah. Ibunya sebutannya Ummu Fatimah. Itu adalah kunyah. Dan terkadang ada orang punya kunyah meskipun nggak punya anak dengan nama tersebut. Ya, dan itu boleh-boleh saja ya. Bahkan orang belum nikah, dia punya kunyah ya boleh ya. Ya karena di antara kunyah itu adalah untuk menunjukkan apa namanya kemuliaan ya dari seseorang. Belum nikah punya kunyah misalnya Abu Abu Roshid gitu kan. Abu Roshid misal gitu. Ada orang punya kunyah Abu Utsman padahal nggak punya anak namanya Utsman tapi dia punya kunyah Abu Utsman ya Abu Utsman As-Sobuni yaitu seorang ulama yang menulis kitab apa
Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Itu kan Abu Usman As-Sobuni. As-Sobuni nanti masuk kepada lakob. As-Sobuni orang yang banyak pakai sabun ya sehingga orangnya wangi ya konon seperti itu. Ya ini yang pertama ya. Jadi alam yang pertama adalah kunyah. Kemudian masih tentang alam. Yang kedua adalah lakob. Al-lakobu gelar atau julukan juga bisa atau gelar. Contoh Umar ini punya gelar. Umaru al-Faruqu sahabiyun jalilun. Umar al-Faruq itu seorang sahabat yang mulia. Ya. Al-Faruqu itu gelar bagi Umar. Kalau Abu Bakar gelarnya apa? Abu Bakrin As-Siddiqu. Ya, As-Siddiq. Contoh lakob atau gelar adalah misal Asy-Syaikhu Ibnu Bazin alimun salafiyun. Syekh bin Baz itu seorang alim bermanhaj salaf. Ya. Termasuk lakob ketika kita mengatakan misalnya Ustadz. Ya, misalnya Ustadz Abdurrahman. Ya, Al-Ustadzu Abdurrahmani. Gitu. Al-Ustadzu Abdullah. Ya, Abdullahi Zain misal itu kan ya. Ustadz Abdullah Zain misal. Itu adalah lafadz al-ustadznya itu contoh dari lakob. Ya. Kemudian masih tentang al-alam yang ketiga isim alismu nama. Nama selain julukan atau gelar atau yang disebut dengan nama asli atau kadang dengan sebutan ismun karim ya nama asli ya contoh tadi ada Abu Bakrin. Abu Bakrin ini dari sisi kunyah, dari sisi lakob As-Siddiq. Dari sisi nama Abu Bakar adalah ya, tadi siapa? Abdullah itu kan. Abdullah bin Utsman bin Amir. Ini Abdullahnya itu nama dari Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakrin, lakopnya As-Siddiq. Ya, mungkin masing-masing kita ada dari sisi kunyah ada, dari sisi nama ya jelas ada karena Alism itu adalah nama asli ya nama asli sebelum punya kunyah dia sudah punya nama gitu. Ya misalnya anak sendiri gitu kan dari sisi isem adalah Agus Waluyo kan gitu. Nama itu nama. Dari sisi kunyah Abu Muhammad. Dari sisi lakob ya anak nggak punya lakob ya nggak punya gelar ya. Ya, sehingga anak nggak ada gelarnya ya karena memang tidak ada lakopnya. Gitu. Ya. Sehingga kadang satu orang itu punya tiga-tiganya. Kadang ya punya dua ya nama isem dan kunyah ya meskipun tidak punya lakop. Kadang ya ada yang punya semuanya gitu. Ya, itulah tentang alam dan semua dari pembagian alam tersebut dia termasuk isim ma'rifah. Ya. Ada satu catatan apabila ibnun jatuh di antara dua isim alam maka alifnya wajib dibuang. Contoh gini, kita nulis Umar bin Khattab tulisannya Umar binul Khattabi. Gitu. Kenapa? Karena ibnnya terletak antara Umar dan Al-Khattab. Dengan catatan ibnnya itu sebagai naatnya. Ya, sebagai naatnya. Kalau ibnnya sebagai khobar, maka tetap harus ada alifnya. Jadi kapan tidak pakai alif? Kalau ibnnya sebagai apa? Sebagai naat. Ya. Tapi kalau sebagai khobar, ya misalnya sebagai khobar, meskipun di antara dua alam, dia tetap pakai
alif. Ya, misal ini kita mengatakan Muhammadun. Ya. Ketika sebagai naat maka langsung seperti ini ya, Muhammadu bnu Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah. Ini penulisannya. Muhammadu bnu Abdillahi. Muhammadu bnu Abdillah. Karena ibnnya diniatkan sebagai naat. Misal kalimatnya Muhammad bin Abdillahi Rasulullah, itu kan. Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Rasulullahnya itu adalah khobarnya. Tapi ketika diniatkan sebagai khobar, maka tetap ada alifnya. Jadi gini. Muhammad bin Abdillah. Muhammad. Di sininya jadinya tanwin ya. Tanwin. Muhammadun. Muhammad itu Ibnu Abdillah adalah putranya Abdullah. Ya, ini diniatkan sebagai khobar. Tetap ada alifnya. Atau itu ya. Diniatkan sebagai naat. Tapi dia beda baris. Misalnya ini. Misalnya ada kalimat panjang. Ya, misal ya. Panjang seperti ini. Ini lafadz Muhammadnya sudah di pinggir. Ya, sudah di pinggir. Dan ibnnya harus turun di bawah. Maka penulisannya meskipun sebagai naat. Misalnya Muhammad bin Abdillahi Rasulullahi itu tetap pakai alif dengan alasan karena beda baris. Ya, beda baris. Tapi kalau masih sebaris, sebaris, masih dalam baris yang sama, ya harus dihilangkan ya. Apanya? Ya, alifnya harus dihilangkan. Misalnya gini kan. Ya, alifnya dihilangkan. Muhammad bin Abdillahi Rasulullahi. Alifnya dihilangkan ya harus karena masih sebaris. Kapan masih ada alif kalau beda? Itulah gambaran global ya tentang cara penulisan ibn. Jadi yang dimaksud di sini ketika ibnnya sebagai naat maka ibnnya tanpa alif karena terletak di antara dua nama. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, yang ketujuh, ya nanti ada latihan. Ya betul ini yang terakhir. Isim ma'rifah yang terakhir, yang ketujuh adalah ketika ada isim bersambung dengan isim ma'rifah atau al-mudhafu ilal ismil ma'rifah. Yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah, maka hukumnya ma'rifah. Yaitu. Jadi mudhaf kepada ma'rifah, dia hukumnya ma'rifah. Mudhaf kepada nakiroh, hukumnya nakiroh. Contoh, misal ada lafad kitab. Ya, ada lafad kitab. Kalau diidhofahkan kepada nakiroh, misal kitabu tolibin. Ini terhitungnya nakiroh. Ya, karena diidhofahkan kepada nakiroh. Kitabu talibin. Ini terhitungnya nakiroh. Tapi kalau diidhofahkannya kepada ma'rifah, misal kita but tolibi itu pakai al ya. Ya.
Kitabut talibi itu sudah hukumnya ma'rifah. Jelas ya perbedaannya. Jadi yang namanya mudhof atau idhofah itu dilihat mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya nakiroh, maka dia masih nakiroh. Contoh kitabut talibin. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, maka dia sudah terhitung ma'rifah. Contoh kitabut talibi. Itu gambaran dasarnya seperti itu. Kita lihat contoh yang ada di sini. Ma'haduna, dia ma'rifah. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah berupa domir. Gitu. Ma'hadnya kita. Contoh lainnya, qalamu Muhammadin. Ini sudah terhitung ma'rifah karena qalamu diidhofahkan kepada isim ma'rifah berupa alam. Gitu ya. Lagi, kitabun nahwi. Kitabun nahwi sudah terhitung ma'rifah karena kitabunya diidhofahkan kepada isim ma'rifah yaitu berawalan al. Sayyaratu Abi Muhammadin, ya mobilnya Abu Muhammad gitu kan. Sayyaratunya sudah terhitung ma'rifah, alasannya karena diidhofahkan kepada kunyah. Kunyah termasuk ma'rifah. Sayyaratu Abi Muhammadin. Haqibatu hadhihi talibati, tasnya siswi ini. Haqibatu sudah terhitung ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah berupa isim isyarah. Ya, hadhihi itu adalah isim isyarah. Dan yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sirata itu sudah terhitung ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah berupa isim mausul. Jadi intinya poin yang ketujuh, ketika ada sebuah isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah maka sudah terhitung ma'rifah. Jelas ya untuk macam-macam isim ma'rifah. Ya, di sini ada latihan, carilah isim domir rofa mutasil, domir nasab mutasil atau jar mutasil, isim isyarah, isim mausul, alam, mudhaf pada isim ma'rifah dalam hadis di bawah ini. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Ini bagian tabelnya. Domir dilihat jenis domirnya apa, mana yang isim isyarah, mana isim usul, isim alam, mudhaf kepada ma'rifah. Jadi caranya nanti bagi yang ingin ikut berpartisipasi, baca. Kemudian ketika ketemu isim ma'rifah berhenti. Kemudian terangkan isim ma'rifahnya jenisnya apa gitu. Ya bisa dipahami ya untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Ini caranya langsung anak tunjuk saja ya, apa gimana? Ya, boleh Pak Ahmad Fitri. Ya, dibaca, kemudian ketemu isi ma'rifah berhenti gitu aja. Kemudian terangkan ini ma'rifah alasannya apa gitu. Siap ya, jawab Pak Ahmad Fitri. Faqala gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, apa? Faqala Umaru. Ya, sebutkan. Umarus fa'il, Ustaz. Oh, kita bukan bicara fa'il, kita bicara cari isim ma'rifah, kemudian alasan ma'rifahnya apa. Umaru betul fa'il. Karena nggak semua fa'il ma'rifah kan. Banyak fa'il yang nakir. Oh, jadi nggak berhenti itu, Ustaz. Hmm? Iya berhenti. Umaru berhenti. Sebutkan Umaru ma'rifah karena apa gitu. Ya itu yang dimaksud di sini seperti itu. Oh, nah, Ustaz. Umaru ma'rifah karena alam, Ustaz. Sahih. Karena alam kan tadi tiga. Dari sisi apa alamnya ini? Dari nama, Ustaz.
Ya, alam isim gitu ya, alam isim. Betul. Kemudian Aryu Hernaningsih mau mencoba dilanjut? Ya, coba Ustaz. Ya, coba. Ini arau Ya, lau jamak. kalau sudah ketemu berhenti sebutkan mana Oh yang iya. Rifah alasannya apa gitu. Oh iya. Ya, Ini arau. ada nggak yang Marifah tadi pada lafadz yang dibaca? Ini ada nggak di situ yang Makrifah? Oh iya. Ini Apa yang Makrifah? yaknya ini ya. Ya, betul. Namanya ya Ya, mutakal ya im. Ya, mutakalim dia ya. namanya domir apa? Namanya. Eh, mutasil. Nah, mutasilnya rofa, nasob, atau jer kan gitu. Jer. Wih, kok jer? Mana Ini huruf jernya? Nggak ada huruf ini jer. Ya, dia adalah nasob mutasil. Ya, domir oh, nah. nasob mutasil Oh karena iya ini. sebagai Iya, isimnya inna kan gitu ya. inna. Inna Ya. tambah ya jadinya ini. Betul. Iya. Ya. Jadi untuk domir yaitu yang lohir saja ya, yang lohir. Ya, domir yang lohir karena di sini ada rofa mutasil, nasab mutasil atau jer mutasil. Berikutnya Ibu Ati ya, silakan. Ibu Ati mencoba atau belum? Ya, nggak apa-apa ya kalau belum. Ibu Aziza, Ya, Ustaz. Yang ya, mana, Ustaz? itu Haro, yang ini. Aro lau jama'tu Ya, kalau haula'i. sudah ketemu dengan makrifah berhenti. Mana makrifahnya? Domir itu ya. Domir tak itu tak. Iya, kata domir apa? Namanya domir apa ini? Domir Jamak tu, gitu kan? mutasil. Domir, Mutasil. ya mutasilnya itu rofa, nasab, apa Rof, jer, kan gitu. mus, Hmm? mutasil marfu. Nah, bukan marfu, rofa. Rofa. Ya, domir rofa mutasil. Jamak tu, betul, itu adalah domir rofa mutasil. Kemudian berikutnya Ibu Fauziah, mungkin mencoba atau belum? Ya, kalau belum nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kemudian ibu ya, Zulfa, Ibu Zulfa atau Mbak Zulfa ini ya. Adin mencoba atau belum? Belum ya. Ya, kalau belum berikutnya ada ini Miswa. Miswa itu Pak atau Ibu ini? Miswa, Ibu Miswa ya atau Pak Miswa ini? Belum mencoba? Ya, boleh berikutnya Ibu Nisa. Ayo, Nah, Ustaz. ya, lanjutkan. Faqala Umaru inni ara lau jama'tu haula'i. Haula'i Ustaz. Ya, alasannya karena Dia berubah karena isim isyarah. sahih, tepat sekali ya. Haulai adalah isim isyarah. Betul. Berikutnya Ibu Rini. Ya, dilanjut. Nah, Ustaz. Haula'i ala koriin. Eh, itu sudah makrifat Ustaz. Koriin.
Kenapa ma'rifah? Oh, belum ya Ustadz. Itu kena cer dan koriin. Oh, ya itu soalnya dia isim nama ya Ustadz. Kori apa nama? Kori bukan nama. Kor, oh, eh, isim alam. Apa kori Maksudnya isim alam? Bukan. sebutan ya Ustadz. Di Kori bukan alam, bukan nama. ala ala di ajar koriin di atas di atas koriin tuh Tugasnya adalah baca, ketika ketemu pembaca lah. ma'rifah berhenti, kemudian terangkan kenapa ma'rifah. Gitu ya. Kalau belum ketemu ma'rifah ya baca terus gitu. Oh ya. Nah, kalau ketemu ma'rifah baru berhenti. Nah, Ustaz. Haula'i ala qori'in wahidin. Wahidin itu belum makrifat. Ya, kalau belum ketemu ya lanjut dulu, lanjut lagi. Laka wahidin lakana amsala summa azama fajama'ahum Ustaz. Iya, yang ma'rifah apanya? Ma'rifah karena dia merupakan domir. Domirnya jenisnya apa ini? Domir mutasil ya Ustaz. Ya, mutasilnya apa? Gitu. Mutasil ada 3 ya. Iya. Domir mutasil rofa Ustaz. Kok rofa kan sebagai fa'il, humnya sebagai apa di sini? Lalu dia mengumpulkan mereka, gitu kan? Iya, domir mutasil nasab dia. Iya. Maka nasab ya Ustadz, dia Ya, kan namanya domir nasab muttasil. Namanya Ya, domir nasab muttasil. Ya, mutasil. betul ya. Ini adalah domir nasab muttasil. Betul. Ya, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya ada Ibu Sri Wahyuningsih. Dilanjutkan ala. Ya Ustaz. Ya, coba. Ala abiyi beni. Bukan abi, Ubayyi beni. Ala ubayyi beni Ka'bin. Ka'bin summa Kalau sudah ketemu kharajatu. berhenti, sudah ketemu ma'rifah berhenti, terangkan ma'rifahnya apa. Oh ya. Ibni ya Ustazah. Ustaz. Ubayyinya ma'rifah bukan? Ubayyi. Oh, yi. Ubayyi ma'rifah atau bukan? Oh, ma'rifah Ustazah. Ustaz. Alasannya? Ya mutakalim ya Ustaz. Ya, enggak ada yang mutakalim di sini, enggak ada yang mutakalim. Ya. Zomir ya. Enggak ada domir, enggak ada yang mutakalim. Itu bukan yang mutakalim. Oh, bukan. Itu satu kata Ubayyi yang diterjemahkan Ubay gitu kan. Ubay bin Ka'ab gitu kan. Berarti Ubayyinya apa? Ismun. Ismun ya, alam isim itu alam Oh, iya. berupa nama, ya, namanya Ubay gitu. Sedangkan Ibni iya, Ka'bin adalah Kunyah.
kunyah, ya, bukan kunyah tapi kunyah. Ya. Kunyah. Nah, Ya, ya Ustaz. sahih. Ya, Barakallahu fiik. Ustaz. Kemudian Baik, berikutnya barakallah. Askaina. Askaina mencoba. Summa. Ya, belum mencoba, nggak apa-apa. Ummu Hanif, mencoba. Ummu Ihsan mencoba. Belum. Ustaz. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi sampai Ubay bin Ka'bin. Summa gitu. Summa kharajtu. Ya, ada nggak yang marifah? Kharajtu ya Ustaz. Ya, betul. Oh, roj itu yaitu at-ta'u-nya. Alasannya apa? At-ta'u karena dia adalah Eh, domir domir mutasil Ustaz ya. ya, mutasilnya apa? Mutasilnya apa? Rafa. Rofa tepat ya. Jadi at-ta'u yaitu tu-nya itu dhamir rofa mutasil. Ya, kembali ke atas Pak Ahmad Fitri lagi. Ya. Ma'ahu Ya, mana yang ma'rifah? itu dom itu yang mana itu? Al-ha'u itu domir apa? Ma'ahu itu yang bacaannya hu, itu kan namanya al-ha'u. Domir 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 mutasil Ustaz. apa? Mutasilnya apa mutasilnya? Domir mutasil mudhof pada isi ma'rifah Ustaz. Iya. Ma'ahu mudhaf pada isim ma'rifah. Kalau hu al-ha'u sendiri ya itu domir apa namanya? Hu-nya Ustaz. Domir apa? Hu-nya itu domir mutasil. Iya, mutasil kan ada 3, rofad, nasab, atau cer gitu. Oh, ma'ahu berarti itu karena mudhofun ilaih berarti jar Ustaz. Ya, betul, tepat sekali ya. Jadi ma'ahu idhofah kepada isim ma'rifah berupa domir jar muttasil. Betul, ya sahih. Kemudian Ibu Aryu Hermaningsih, silakan. Lailatan uhro wan nasu. Ya, mana yang ma'rifah? Wan nasu. Ya, an-nasunya ya. An Alasannya nasu apa? ya. Karena ada alif lam. Ya, tepat sekali ya karena ada alif lamnya. Kemudian Ibu Ati mencoba. Ustadz yang lain dulu Ustadz. Nah, yang lain dulu nggak apa-apa ya. Ibu Aziza. Ustaz. Yusalluna bisolati qori'ihim. Pada yusalluna ada nggak yang ma'rifah? Yusalluna. Wow ya Ustaz, wow. Iya. Mau itu domir apa? Domir mutasil marfa. Iya, Rofa domir mutasil. rofa muttasil. Jadi wawunya wawul jamaah itu domir rofa muttasil itu ma'rifah. Kemudian Ibu Fauziah mencoba atau belum? Kemudian Ibu Hulfah mencoba atau belum? Bu Miswa? Ya, Ibu Nisa. Silakan Ibu Nisa. Ibu Nisa mencoba? Ustaz. Ya, coba. Yusalluna bi sholati qari
Korihim. Apa itu Ustaz? Gak kelihatan. Qori'ihim. Korihim. Nah, yus bisolati korihim. Ya. Him Ustaz. Him jelas ma'rifah. Terus yang ma'rifah lagi apa? Yang makrifah lagi bisolati. Ya, jadi sholati ma'rifah. Kenapa? Karena Karena didahului oleh huruf jar. lo yang nggak ada urusannya dengan huruf jar, pembahasan ma'rifah nggak ada urusannya dengan huruf jar. Kalau pertanyaannya kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Ini pertanyaannya kenapa ma'rifah? Eh, m- dia tunggu dulu. Mudhof. Kalau cuma mudhof ya salah. Mudhof kan? ila makrifah itu Ya mudhof kepada isim yang dia mudhof kepada isim ma'rifah. Jadi urutannya gini. Sholati ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhof kepada qori'i. Qori'i sendiri dia ma'rifah karena dia mudhof kepada dhamir. Ya, sehingga bisolati qori'ihim ini terhitung ma'rifah. Karena mudhof kepada isim ma'rifah. Intinya gitu ya. Nah, nah syukran Ustaz. kemudian Ibu Rini. Ustaz. Qala Umaru. Umar Karena merupakan isim ma'rifat karena isim alam Ustaz. Dia ya, merupakan alam nama. berupa isim ya, alam isim atau alam nama. Betul, Isim atau sahih. nama. Ya, betul. Isim. Sahih. Kemudian Ibu Sri mau mencoba? Ya Ustaz. Ini bid'atu. Ya, yang Al-bi'atu. Al-bid'atu. ya, Alif lam Ustaz. betul ma'rifah karena berawalan al. Ibu Askaina mencoba. Ummu Hanif mencoba. Ya, Ummu Ihsan silahkan. Nam Ustaz. Hadhihi Ya, isim kenapa? isyarah Ustaz. Ya, betul. Betul sekali ya. Di isim. Kembali ke atas Pak Ahmad Fitri lagi ya. Ya. Wallati. Allati Ustaz. Karena Kalau itu teh isim mausul Ustaz. sahih tepat isim mausul. Ibu Aryu Hernaningsih. Ya. Ya namuna. Mana yang ma'rifah? Waw jamaah. Dia namanya apa? Dhamir. Domir mutasil. Rofa mutasil. Ya, betul. Dhamir rafa' muttasil sahih. Ibu Aziza. Ustaz. Anha Ustaz. Ha domir. Anha dhamir. Namanya dhamir apa ini? Domir jar mutasil. Sahih, jar muttasil. Kemudian Ibu siapa ini yang belum? Fauzia. Ulfa mencoba? Belum ya? Gak apa-apa ya. Kemudian Ibu Nesia. Umunata mencoba? Afwan Ustaz belum. Belum, nggak apa-apa ya. Ibu Nisa lagi, Ibu Nisa. Ibu Nisa mencoba? Mic-nya ketutup Afan. Oh gitu. Dulu minil lati. Alati Ustaz ya. Ustaz. Alasannya Dia isim mausul. sahih. Ibu Rini. Nah, Ustaz. Yakumuna wawu jamaah Ya betul. Namanya apa? merupakan domir
domir rofa mutasil Ustaz. Sahih, tepat sekali. Berikutnya Ibu Sri Wahyuningsih. Turidu akhirul laili. Iya, mana yang ma'rifah? Al-laili. Alif lam Ustaz. Akhirannya ma'rifah enggak? Akhir. Oh, ma'rifah Ustaz. Alasannya? Karena diidhofahkan ya Ustaz. Idhofah kepada Al-lail. isim ma'rifah ya, karena Iya. akhiro mudhof kepada isim ma'rifah sehingga dia pun menjadi ma'rifah. Ma'rifah. Askaina mencoba. Ihsan ya, Ihsan. Yang mana Ustadz Afwan? Yang ini. Tadi kan sampai akhirul laili, berarti yang ini. Wakana ya Ustadz ya. Ya, betul. Wakana nas, annasnya ya al-ma'rifah ya. Karena Ada alif lam. ya sahih, tepat sekali. Kemudian kembali ke atas. Yaitu Ahmad Fitri. Yakubuna wawu sebagai domir rofa mutasil Ya, Ustaz. betul, sahih. Kemudian setelah Ahmad Fitri, Ibu Aryu Hernaningsih. Awalahu. Kenapa ma'rifah? Domir apa ini ya? Domir nasab munfasil. Awalahu. Bukan. Bu-nya. Pertanyaannya gini, awwala ma'rifah atau bukan? Awwala. Awalahu. Makrifah karena diidofahkan pada isim makrifah. Iya, betul gitu caranya. Jadi awalanya itu sudah Iya. ma'rifah karena diidhofahkan kepada dhamir. Ya, dhamir Dhamir, adalah ya. isim ma'rifah. Ya. Masih ada satu, nggak apa-apa. Sudah pada ngantuk kan belum? Ya, satu lagi ya. Ya, satu lagi. Tadi hadis pertama. Kemudian yang berikutnya. Jadi sampai siapa? Kalau Anda mau nyoba Ustadz, boleh Ustadz. Boleh, iya, boleh. Olah, Afwan. ya, Qala Humaydu bin Abdurrahmani. ya, coba cari Ibnu ma'rifah. Humaydu Karena isim alam Ustadz. betul Ibnu Abdurrahman Ibnu karena ma'rifat karena mudhof dari Abdirrahman ya, Abdi. ini kalau ada Ibnu berarti namanya apa namanya? Kunyah ya Ustadz ya. Kunyah, betul. Humaid itu alam, Ibnu Abdurrahman adalah kunyah. Betul, tepat Kunyah. sekali gitu ya. Nah, ya. Kemudian berikutnya Ibu Nisa boleh. Abdurrahmani itu isim alam Ustaz. Ya, tadi sudah. Yang selanjutnya. Tuh. Ibnu Abdurrahman Tahu. kunyah tadi ya. Sami. Jadi anak yang mana? Sami itu toh Ustaz? Iya, Sami itu karena yang tadi sudah dibahas ya. At-ta'u domir Ustaz. Ya, sahih. Kemudian Ibu Aryu. Ibu Aryu. Hernaningsih. Ibu Azizah. Ustaz. Ya, saya Ustadz. Oh iya, Ibu Aryu silakan Ibu Aryu. Muawiyata. Iya, kenapa? Nama alam, nama Ya. orang. Ya, alam isim ya, alam berupa Ya. nama. Kemudian Ibu Azizah.
Kotiba yaqulu Qatiban sami'tu. gitu ya. Kotiban Yaqulu yaqulu sami'tu Ustaz. Tu ya tu. Dhamir at-ta'u karena Pak ropa mutasil. sahih. Naam. Kemudian siapa ini? Ulfa mencoba atau belum? Belum ya. Ibu Nesa belum atau Ibu Munata? Belum. Ibu Rini. Rini. Nah, Ustaz. An-Nabi. An-Nabi ya. Oh, afan Ustaz. Ya. An-Nabi ya merupakan isim ma'rifat karena didahului dengan alif lam Ustaz. Sahih. Naam. Berawalan alif lam. Ibu Sri Wahyuningsih. Sallallahu. Ya, sallallahu. Yang mana yang ma'rifah? Sola ma'rifah. Allah Salah ma'rifah. enggak salah kan Oh, enggak ya? fiil. Salah Oh, fiil fiil. ya. Salah yusalli itu fiil. Iya. Allahnya Ustaz. Allahu ya karena Lam jalalah. ya alasannya kenapa ma'rifah Ada alif lam Ustaz. ya berawalan al ya. Bahkan ini adalah a'raful ma'arif isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah lafaz jalalah. Nah, kemudian Ummu Askaina mencoba atau belum? Ummu Ihsan silakan. Ummu Ihsan. Yaqulu ya Ustaz ya. Tadi sallallahu alaihi gitu ya. Oh ya. Nah, Alaihi. karena Alaihi isim apa namanya? Majrur ya Ustaz. iya hi-nya itu namanya apa? Domir, Oh iya, domir mutasil majrur. domir jar muttasil. Oh iya, Domir jar muttasil. domir jar mutasil Ustaz. Nah, Ummu Hanif mencoba, oh belum ya, Ummu Hanif enggak mencoba, udah ada tandanya. Ahmad Fitri lagi, ya, Pak Ahmad Fitri. Sallama yaqulu. Wasallama yaqulu Ustaz. Yaqulu apa yaqulu fi'il? Ah, Yaqulu fi'il bukan isim, enggak ada isimnya, oh, ya kan? berarti mayuridillahu. Apanya? Allah. Bukan. Lafaz jalal Allah. Iya, sebelum itu ada ma'rifah. Oh, yang yuridi. Yurid itu fi'il. Man isim istifham. Oh, Yaqulu man. man ya Ustaz. Mannya apa ini? Ini kita belum bahas itu ya. Ini namanya man syarat ya. Man syarat nggak masuk ya. Nggak masuk ma'rifah. Ya, man ini man syarat ya. Man syarat ikutnya nakiroh ya. Yuridillahu. Berarti mana? Allah. Ya, Lafaz jalal alasannya karena berawalan alif lam. al. Betul. Alif lam. Berikutnya Ibu Aryu. Hihi. Makrifah karena domir jar mutasil. Sahih. Berikutnya Ibu Aziza. Khairon yufaqihu hu Ustaz. Ya, domir apa? Domir nasab mutasil. Sahih, nasab muttasil. Ibu Fauzia. Fiddini Ya, alif ad-din karena ada alif lamnya Ustaz. sahih, tepat. Kemudian Hulfah belum ya. Ummu Nata belum. Nisa, Ibu Nisa. Mana Ustaz? Ya, Sampai mana tadi? Pakai Wa innama innama itu. oh ya. Wa innama
Ini enam kali Ustaz. Hmm? Wa inna man. Apa ada isim di situ? Bukan. Ananya Ustaz. Ya, ana adalah Dia mutakalim wahdah. oh enggak. Pertanyaannya makrifahnya. Kenapa makrifah namanya? Karena dia dhamir. Munfasil. Dhamir apa namanya? Munfasil. Munfasilnya apa? Berarti wa inna man. Marfu. Dia sebagai ana. Marfu ya Ustaz. Ya, dhamir rofa munfasil. Bukan marfu ya. Karena dia mabni nggak ada istilah marfu ya. Dhamir rofa munfasil. Ya. Kemudian Pak Ahmad Fitri lagi. Nah, Ustaz. Qasimun wallahu Ya, mana yang makrifah? lafaz jalal Allah Karena ada alif lam. sahib, betul. Ibu Aryu. Ya. Yukti ini fi'il apa? Ada yang mutakalim enggak ini? Bukan itu, Ustaz. bukan yang mutakalim. Bukan ya. Bukan. Nah, itu ya. Uruf ilat. Yukti walan tazala walan Iya, walan tasal. Terus, hadihi ya, mana yang makrifah? hadihi Karena isim isyarah. isim isyarah. Betul. Kemudian berikutnya siapa ini? Ibu Aziza. Zihil ummatu. Karena Alif lam, ada alif lam. iya betul ada alif lam ya. Kemudian Ibu Fauzia. Ala amrillah. Qaimatan ala amrillahi. Amri karena mudof ya Ustadz disandarkan kepada lafzul jalalah ma'rifat. Iya, betul. Allahi karena ada alif lam. Sahih, na'am. Sahih. Kemudian yang belum siapa? Coba. Ibu Rini. Nah, Ustaz. La yadurruhum Mana? hum merupakan domir rofa munfasil ya Ustaz. Domir bukan rofa Fasil. tapi La yaduruhum ya Ustaz. bukan rofa munfasil. Tapi apa namanya? Muttasil. Domir Domir nasab. oh iya domir nasab munfasil. Bukan munfasil tapi Tuh. Muttasil. Domir nasab muttasil. Mutasil. Ya. Afan Ustaz kok mutasil Ustaz? Kok kan itu terpisah Ustaz? Oh iya sih. Ya Ustaz, tahu Ustaz, soalnya roh itu enggak bisa Iya. sambung. Sambung. Sambung ya. Afan Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ibu Wati ini mau mencoba? Belum ya? Ya, Ummu Ihsan boleh. La yadurruhum selanjutnya apa? La yadurruhum domir Ya, itu sudah. udah ya? Nah, Selanjutnya apa? man khalfahum Ustaz ya? Man. Ya, man kenapa makrifah? Man siapa? Apa ya Ustaz? Man itu isim syarah ya San.
Bukan isim isyarah. Isim itu apa namanya? Mausul. Isim Isim apa? Kalau isim syarat bukan ma'rifah. syarat, fi'il syarat. Bukan isim mausul ya Ustaz? Apa yang betul apa? Bukan mausul ya Ustaz? Isim mausul. Man di sini isim mausul. La yadurruhum man gitu ya. Kemudian Ibu Sri boleh. Kholafahum. Ya, khalafahum yang mana? Hum. Hum namanya? Isim Bomir Rofa Munfasil. Bukan rofa. Mutasil. Bukan rofa tapi. Nasab Munfasil. Kok munfasil? Nasab Mutasil. Iya, nasab muttasil. Kemudian Ibu Fauzia mencoba lagi. Hatta ya'tiya Am, ya'ti. Amrullahi karena amru, karena mudof mudof kepada lafzu jalalah Allah. iya, Allah ma'rifat karena ada alif lam. iya betul. Nah, ya jadi kita penting untuk apa namanya hafal ya, hafal macam-macam domir gitu kan, dan juga hafal eh, macam-macam dari isim ma'rifah. Ada pertanyaan? Perlu diterjemahkan apa enggak usah? Diterjemahkan. Terjemahkan Ustaz. Nah, gitu ya. Nah, Ustaz diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lalu berkata Umaru, yaitu sahabat Umar Ibnul Khattab, inni ara, sungguh saya memandang, lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin. Seumpama saya kumpulkan mereka berada di belakang satu qari, ya, satu imam. Ya. Ini kisah sholat tarawih ya. Awal apa eh, sholat tarawih itu dijadikan dalam satu jamaah. Karena di saat itu mencar-mencar, tahu mencar-mencar? Di pojok sana ada yang jamaah, di sebagian lainnya ada jamaah, di tempat yang lainnya ada jamaah. Ya, sehingga Umar berpendapat ini seandainya saya kumpulkan jadi satu, berada di belakang satu imam, lakana amsal, yakni saya itu lebih utama, ya lebih bagus gitu. Summa azama, ya, kemudian Umar pun berniat, berazam, fajama'ahum, lalu dia pun mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'bin di belakang imam sholat bernama Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab dijadikan sebagai imam untuk ngimami semuanya. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Ya. Kemudian saya keluar bersamanya yaitu Ubay bin Ka'ab pada malam yang lainnya, wan nasu yusalluna bisolati qari'ihim, dalam keadaan wawunya wawu hal ya, dalam keadaan manusia sholat dengan sholatnya satu orang yang membaca untuk mereka, artinya sholat di belakang satu imam ya. Qala Umaru, Umar pun mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik cara yang baru itu adalah ini. Ya, sebaik-baik ya bid'ah di sini makna bid'ah lugawi. Sebaik-baik perkara baru ya ini, yaitu sholat tarawih diimami oleh satu orang imam. Ya. Wallati yanamuna anha afdalu minillati yaqumuna yuridu akhiral laili. Fakana nasu yaqumuna awwalahu. Dan orang yang tidur, ya, orang yang tidur anha, ya, dari malam tersebut itu lebih utama dibandingkan orang yang
Yang yakumun berdiri maksudnya sholat tarawih. Maksudnya yuri itu yang diinginkan oleh beliau akhirul lail. Artinya apa? Misalnya tidur, kemudian nanti malam harinya sholat tarawih berjamaah. Nah, itu lebih tidur yang seperti itu lebih apa? Lebih afdol, lebih utama. Ya. Akan tapi wakana nasu yakumuna awalahu. Para manusia mereka sholat tarawihnya di permulaan malam. Dan itu Waktu malam. dibolehkan. Ini tentang sholat tarawih dengan cara berjamaah. Dan itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi pernah memberikan contoh. Kemudian qala Humaid bin Abdurrahmani. Humaid bin Abdurrahman mengatakan, sami'tu Muawiyah, saya pernah mendengar Muawiyah khotiban. Muawiyah itu berkhutbah atau berkata, yaqulu, Muawiyah mengatakan, sami'tun nabiyya, saya mendengar Nabi SAW yaqulu, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah faqihkan dia, membuat ia paham di dalam agama, dalam permasalahan agama. Wa innama ana qasimun, dan sesungguhnya saja aku hanyalah yang membagi-bagikan. Wallahu yu'ti, sedangkan Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan dicelakai oleh orang-orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullahi, hingga datang keputusan Allah. Ya. Jadi hadis pertama tentang sholat tarawih, hadis kedua tentang keutamaan mencari ilmu, dan tentang eksistensi ilmu itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ya, orang-orang yang membawa ilmu yang benar, ajaran yang benar itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Ya, sehingga detik ini ya ada orang-orang yang mengajarkan ilmu yang benar. Nah, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz, Oh, silakan Pak Taufik, silakan. itu yang pas yang mau mendekati yang terakhir Ustaz. Ya. Ala amrillahi la yadurruhum man. Tadi kan disebutkan man Ya. sebagai isim mausul. Itu kedudukannya sebagai apa di situ Ustaz? Ya, fa'il dari yadhurruhum. Ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum. Ya, dia fa'il dari yadurruhum dan dia isim mausul. Dan khalafahum silah mausulnya. Tidak membahayakan mereka man orang yang menyelisihinya. Ya, jadi orang yang menyelisihi ajaran yang benar tidak akan memberikan mudarat bagi orang yang mengikuti ajaran yang benar. Ya, yang lain ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai ini. Ya wallahu a'lam bishawab, ya atas kekurangan, kesalahan yang ada, minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.